Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Hilda Pratiwi, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Cyber Asia. Di video hari ini saya akan memaparkan hasil tugas digital inovatif entrepreneurship dengan dosen pembimbing kami, Ibu Rati Anggoro Wilis, STMM, CDMS, yaitu tentang perusahaan Toyota bisnis model kanvas. Model bisnis. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. DMC merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Penciptanya adalah Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Digunakan oleh semua lini masa bisnis tanpa batas sektor usahanya. Tujuannya adalah untuk menganalisa kekuatan dan kekurangan dalam bisnis. Fungsi BMC yaitu memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagan sederhana. Terjemahan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Rencana bisnis terfokus karena detail setiap elemen bisnis model kanvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya. Panduan untuk mengeksekusi bisnis. Elemen model bisnis. Yang pertama ada customer segment, segmentasi konsumen. Pada blok ini, pebisnis harus bisa menjawab beberapa hal mengenai pelanggan Anda, seperti customer jobs, customer gain, dan customer pain. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Sekat yang merupakan keunggulan produk, apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Terdiri dari produk dan service, pain relief, gain creators. Selanjutnya channel atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Media atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen bisnis model kanvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Elemen selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Secara fisik yaitu gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Secara intelektual, merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. SDM yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Keuangan yaitu jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Elemen yang keenam ada customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana Anda mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Elemen yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produksi, pemecahan masalah, platform, atau jaringan. Elemen yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama, berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda.
Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Elemen yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya. Konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key research, key partnership, dan key activities ditetapkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas perusahaan Toyota. Toyota adalah sebuah perusahaan otomotif multinasional asal Jepang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1937 oleh Kiichiro Toyoda dan berkantor pusat di Aichi, Jepang. Toyota berasal dari sebuah perusahaan tenun yang didirikan oleh keluarga Toyoda pada tahun 1890. Toyota merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia dan memiliki berbagai merek mobil terkenal seperti Toyota, Lexus, Daihatsu, dan Hino. Toyota adalah perusahaan mobil terkemuka di dunia dalam hal penjualan unit. Analisa yang pertama di sini adalah elemen customer segment. Sejak berdirinya Toyota, Toyota bertindak sesuai dengan prinsip utama untuk menghasilkan kendaraan yang andal serta mengembangkan masyarakat secara berkelanjutan melalui inovasi-inovasi serta penyediaan produk dan layanan yang berkualitas. Toyota menawarkan berbagai model kendaraan untuk segala segmen. Di Indonesia, saat ini Toyota menyediakan lebih dari 20 model mobil dan terdapat banyak solusi mobilitas dari Toyota untuk konsumen melalui Total Mobility Solution Toyota. Segmen pelanggan Toyota terdiri dari masyarakat umum di seluruh dunia, juga perusahaan pengangkutan. Elemen yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Mengenai proposisi nilai Toyota dapat digambarkan sebagai mobil yang andal dan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Yang ketiga ada channel atau saluran. Toyota dinilai mempunyai effort dalam terkait hal purchase action. Hal itu dilakukan dengan menyiapkan berbagai channel yang tidak hanya konvensional, namun seiring dengan perkembangan tren dan zaman, channel berbasis digital pun dihadirkan. Salah satunya adalah melalui Toyota Official Solution, salah satu platform di mana pelanggan secara online bisa beli mobil baru, spare part, atau paket servis dengan mudah, aman, dan nyaman. Selain itu, untuk memudahkan akses pelanggan secara digital untuk mendapatkan informasi mengenai Toyota, ada hadirnya Toyota Lab Showroom, Halo Bank, M-Toyota, Chatbot Toyota Interactive Virtual Assistant atau TARA, dan lain-lain. Toyota juga memiliki media informasi yang lengkap bagi pelanggan, baik berupa website, call center, email, sosial media, serta berbagai layanan berbasis digital lainnya. Elemen yang keempat ada revenue stream atau sumber pendapatan. Aliran pendapatan Toyota terdiri dari yang pertama penjualan produk, yang kedua penjualan suku cadang, yang ketiga pembiayaan, yang keempat sewa, yang kelima komisi, dan yang keenam penjualan dari bisnis non-otomotif. Elemen yang kelima ada key research atau sumber daya. Sumber daya Toyota terdiri dari sumber daya manusia, hak milik intelektual, mitra, fasilitas, merek, dan inventaris. Elemen yang keenam ada customer relationship atau hubungan konsumen. Toyota merangkum keberhasilannya dalam 2 pilar utama, perbaikan berkelanjutan dan rasa hormat terhadap pelanggan. Proses penelitian dan produksi mereka lambat dan stabil, memastikan hasilnya sesuai dengan keinginan pelanggan. Mereka bahkan memiliki pusat penelitian yang didedikasikan untuk mengumpulkan informasi mengenai ekspektasi konsumen terhadap Toyota. Toyota juga menerapkan sistem Customer Relationship Management untuk mempertahankan pelanggan dan menetapkan loyalitas pelanggan juga untuk menghasilkan aktivitas pelanggan yang tinggi. CRM pada Toyota terdiri dari Express Maintenance, Booking Service, Maintenance Reminder System, Emergency Road Assistant, dan Toyota Home Service. Elemen yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Kegiatan utama Toyota terdiri dari merakit mobil, membuat alat pencetak bodi mobil, membuat komponen kendaraan, mengekspor kendaraan, membuat berbagai macam part komponen kendaraan. Elemen yang kesembilan ada key partnership atau kerjasama. Mitra utama Toyota terdiri dari produsen suku cadang dan komponen, pemasok, dealer, dan distributor. Elemen yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya Toyota dapat digambarkan sebagai berorientasi pada lea dengan biaya operasional berbiaya rendah yang meliputi fasilitas dan operasi manufaktur, bahan baku dan komponen,
distribusi dan logistik, kompensasi staf, investasi dalam teknologi dan penelitian juga pengembangan, pemeliharaan, pemasaran dan periklanan. Tips menjalankan bisnis model kanvas ini, yang pertama, mempelajari kompetitor. Yang kedua, sesuaikan dengan urutan elemen yang ada. Yang ketiga, hubungkan setiap elemennya. Yang keempat, fokus pada kondisi sekarang. Dan yang terakhir, lakukan review. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi hasil tugas yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi tersebut. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, atas bimbingannya selama ini. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.